Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana fi hadzal laili ikraman lam yarahu min duhur. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli sabarin syakur. Wa ayyuhal hadirun wal hadirat, isbiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pengajian ini melalui media lain yaitu radio, yang barangkali yang mendengar melalui radio sedikit lebih banyak karena lebih mudah di tempat sendiri dan juga bisa didengar oleh beberapa orang dari dalam sebuah rumah tangga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua, baik jamaah dan yang menyampaikannya, benar-benar mendapat reda dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita juga mendapat pahala. Istighalum bil ilmi min afdali ta'an, karena kita menyibukkan diri, menggunakan waktu untuk belajar itu sebaik-baik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan adalah benar-benar mendapat pahala dari Allah, sekaligus dapat meningkatkan kegiatan kualitas amal kita sehari-hari melalui pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Jamaah yang berbahagia, ini malam yang keempat sehubungan dengan maqasidus syariah fil amwal, yaitu tujuan syariat Islam dalam hubungan dengan harta benda, harta kekayaan. Dan dengan demikian kita berarti kalau perlu kita akhiri pada malam hari ini untuk kita bahas yang lain sesuai dengan topik yang telah diamanahkan oleh pimpinan kita, pengurus masjid Baitur Rahman. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita simpulkan bahwa berhubungan dengan harta ini ada dua sikap, ada dua fakta yang harus kita sikapi, yaitu ada dari segi positifnya dan ada dari segi negatifnya. Dan kita juga sudah melihat dan mendengar apa saja yang dari segi positif, sehingga kita juga sudah terjawab apa yang telah berkesan di tengah-tengah masyarakat, yaitu orang tidak perlu sibuk mencari harta, karena mencari harta bukan bahagian orang yang saleh, tetapi adalah orang yang mementingkan kehidupan dunia. Sementara di sisi yang lain kita juga melihat bahwa kita ini dalam hidup masih membutuhkan berbagai kepentingan, apalagi bagi kita yang sudah berkeluarga, yang memiliki beberapa orang anak dan sebagainya, ditambah dengan berbagai kebutuhan lain. Bahkan kita rasakan juga selama ini bidang pendidikan saja kita tidak cukup, apalagi pendidikan sekarang beda dengan masa lalu.
Yaitu kalau masa lalu kita belajar sama seorang, selesai itu pulang selesai. Sekarang sudah ada yang sifatnya menginap di asrama-asrama dengan memerlukan biaya makan, biaya sekolah dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kesimpulannya ada yang segi negatif dan ada yang segi positif. Akan tetapi ada prinsip utama yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? La tashghulu qulubakum bi dzikrid dunya. Jangan sekali-kali kamu disibukkan hati kamu dengan memikirkan dunia. Maka dalam hubungan dengan keduniaan ini memang diingatkan oleh Rasulullah bahwa jangan kita lupa dengan mencari harta, dengan menyebut-nyebut harta, dengan memikirkan tentang harta, kita akan menjadi lalai. Ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian para ulama berpendapat, apa pendapatnya, bahwa harta itu bukan di hati. La tashghulu qulubakum bi dzikrid dunya. Jangan sibuk hati kamu dengan mengingat dunia. Dengan demikian, jadi harta itu bukan di hati kita karena dilarang, tetapi di tangan kita. Artinya hubungan harta hanya cukup semata-mata pada penguasaan saja, pada tangan kita, pada apa yang bisa dimiliki. Tidak perlu disibukkan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan dunia ini. Apalagi kita mencari harta karena dipengaruhi oleh kepentingan dunia. Ingin ini, ingin itu, apalagi pada zaman modern sekarang. Ingin beli mobil, ingin buat rumah yang bagus-bagus dan sebagainya. Maka kalau hanya dipikirkan, disibukkan hati kita untuk kepentingan dunia, maka ini sudah menyimpang. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, mencari harta memang positif, tetapi cara meletakkan kedudukan harta itu, jangan sekali-kali tujuan hidup itu adalah pada harta. Karena dengan harta pula orang bisa melalaikan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pendapat yang memang bukan hadis ini ya. Wa amal li dunyaka fa ka'annama ta'ishu abada. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah di dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lama. Artinya seolah-olah kalau kita bekerja di dunia untuk kepentingan dunia, maka seolah-olah kita perlu menyimpan sebanyak-banyaknya harta supaya bisa hidup lebih lama dan sebagainya. Sementara pada akhirat, kita mengamalkan akhirat adalah semata-mata seolah-olah kita besok akan mati. Jadi kalau orang besok mati, maka waktu barangkali tidak digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi diingat apa yang perlu dipersiapkan setelah mati. Jadi penjelasan ini memang bertentangan. Bagaimana kita mencari dunia sehingga seolah-olah untuk menyimpan sebanyak-banyaknya, sementara akhirat juga demikian. Itu paradok, ziddah. Kalau dalam istilah ilmu mantik itu adalah ta'arud, bertentangan arahnya. Hanya saja dimaknai dari ungkapan itu adalah kita dalam apa saja berhubungan harus serius sebagai motivasi. Kalau kita bekerja dalam hubungan kemasyarakatan dan sebagainya,
maka seolah-olah kita ini akan ada waktu banyak lebih-lebih berkembang dengan mencari harta. Jadi dengan demikian tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu. Itu artinya. Dan yang kedua, untuk akhirat seolah-olah kita besok meninggal. Dengan arti apa? Bahwa kita juga jangan lalai dalam beribadah. Karena apa? Bisa saja besok kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian makna daripada hadis ini atau pendapat ini karena saya tidak yakin ini sebagai hadis. Intinya bahwa ada yang hadis menerangkan tentang itu. Idza amila amalan ayyudkinahu. Bila seseorang bekerja, maka harus bekerja dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh. Itu intinya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena kelemahan sekarang terutama umat Islam adalah tidak fokus dalam bekerja. Apakah dalam bidang ilmu kualitas kita masih rendah. Demikian pula dari segi kehidupan, kesejahteraan kita. Jadi kesejahteraan kita ini kalah bersaing dengan orang-orang di luar Islam. Bahkan ada yang berpendapat orang di luar Islam yang menyatakan bahwa Islam ini agama fatal. Apa agama fatal? Karena dia tidak mau bekerja, semuanya diserahkan pada Tuhan. Jadi kita hidup ini serahkan semata-mata pada Tuhan tanpa ikhtiar, maka disebut fatal. Apalagi ditambah dengan bahasa Aceh, ya. Bahasa Aceh kada sikai hanjir si cupak. Oh yang tajak dumnan kada. Jadi inilah yang terkesan Bedan Al-Fariq. Allah sangat membenci orang-orang yang menganggur, yang tidak mau bekerja. Bahkan ini kita sendiri tidak ada pola hidup kita. Apakah dalam pendidikan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita lebih senang ada ijazahnya dari ada kemampuannya. Ada kemampuan anak kita dalam menghadapi dunia ini dengan ilmunya, tapi yang lebih penting ijazahnya sudah ada. Bahkan kadang-kadang anak-anak kalau perlu dilarang ke sekolah karena membantu orang tuanya. Ini sesuatu yang salah letak, yang salah dalam meletakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan roh, dengan jiwa, dengan tujuan daripada syariat Islam. Hal ini juga ditandai jamaah yang berbahagia betapa pentingnya dalam hal bekerja keras. Sehingga pada masa Umar orang-orang yang malas bekerja itu dicambuk. Jadi ditanya, maka ada masa Umar itu orang kalau datang Umar semua sibuk menjaga diri, ada yang lari dan macam-macam. Kalau ditanya nanti jawabannya tidak benar. Di antaranya tidak ada kerja, tidak ada kegiatan. Punya bahasa katanya di Aceh, wo tubit pajuh wo pajuh bu nyan tubit lem mal caura wo lem ni akhibut, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Dan ini adalah bukan roh Islam. Roh Islam. Jadi roh Islam ya bagaimana? Harus bekerja. Karena bekerja itu adalah ibadah. Ini prinsipnya. Bahkan sudah kita terangkan pada yang lalu. Kalau kita mencari harta-harta halal, itu adalah sebagai jihad. Kita sudah menerangkannya. Jamaah yang berbahagia, kesan ini juga bisa dilihat bahwa umat Islam itu harus disiplin. Disiplin dalam bekerja. Karena ada istilah juga sekarang pernah saya sampaikan gitu, ada berapa penyakit umat sekarang ini, dewasa ini adalah satu penyakit kudis. Disingkatkan adalah kurang disiplin.
Jadi umat Islam adalah kurang disiplin. Jadi sehingga kadang-kadang tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dalam mengerjakan sesuatu. Maka karenanya pada masa Umar hal ini adalah sangat bertentangan. Sehingga ada orang yang mengembala kambing, yang kambingnya tidak diurus. Akhirnya dia merajalela, makan rumput, bunga orang dan sebagainya. Maka ada kejadian di pasar pada masa Umar, maka kambing itu diambil, ditangkap. Kemudian kambingnya itu ditanya, siapa punya ini? Oh, begitulah tiap hari kerjanya adalah memakan sesuatu. Kalau kami jual misalnya sayurnya dimakan oleh dia dan macam-macam. Akhirnya kambing itu disembelih oleh Umar dan dagingnya dibagi kepada pasar, kepada orang-orang yang berada di pasar. Ya, jadi ini mengisyarahkan bahwa sesuatu itu pasti. Tidak boleh kita berbuat sesuatu sekehendak hati tanpa ada aturannya. Ya, sehingga harta orang dianggap harta kita dan sebagainya. Makalah inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya'ti zamanu 'alan nasi la yubalil 'abdu bihalalin am akhadahu am min haram. Artinya ada zaman, ada masa. Mungkin sudah cocok masa sekarang ya. Ada zaman, ada masa manusia itu tidak peduli lagi kepada harta itu apakah halal atau haram. Akhadahu am min halalin atau haramin. Apakah halal? Jadi yang penting ada uang. Hal ini adalah seperti sangat sejalan dengan kondisi sekarang. Apalagi kalau kita melihat, mendengar di TV-TV yang berhubungan dengan harta ini macam cara. Bahkan ada anak yang membunuh bapaknya dan bermacam-macam, membunuh saudaranya. Yang hanya adalah urusan uang, meskipun uang yang diperolehnya belum tentu akan dimanfaatkan karena ditangkap, karena dipenjara dan sebagainya. Dan kondisi ini juga bisa disimak dalam daerah kita di Aceh. Nah, di Aceh ini bagaimana generasi ke depan? Nah, jadi lebih banyak bergantung pada orang tua. Kalau orang tua tidak memberi, diancam. Jadi dalam hal inilah yang diingatkan. Bagaimana juga kita harus mencari. Wa may ya'khudhu malan bihaqqihi yubarik lahu fi. Dan kalau orang mencari harta di dunia ini secara halal bihaqqihi dengan menurut haknya, yubarik lahu fi, maka baginya akan diberi berkah. Diberi berkah padanya dan diberkah pada hidupnya dan sebagainya. Adapun orang yang mengambil yang bukan haknya, itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW kama salil ladzi ya'kul wala yashfa. Seperti orang yang hanya makan selalu dan tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Saya pernah juga mendengarkan kami dalam memberi pelatihan-pelatihan. Jadi yang menyatakan bahwa perbandingan antara Rasulullah dengan manusia, dengan umatnya. Kalau Rasulullah makan sedikit-sedikit, tidak banyak, hanya sekedar mencukupi aja, tidak berlebihan. Tetapi kita sekarang ini bukan sedikit, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan dan yang banyak kali makannya.
sebentar makan, nanti makan dan sebagainya. Akhirnya tubuh kita ini penuh dengan makanan yang tidak tertib. Jamaah yang berbahagia, berhubungan dengan ini, Islam barangkali dapat disimpulkan secara umum bahwa mencari harta itu adalah ibadah. Semakin banyak kegiatan kita dalam mencari harta, dalam arti digunakan pada tempatnya, maka semakin banyak pula pahala yang diraihnya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang memang malas dan tidak mau bekerja, itu adalah tidak sesuai dengan tujuan syariat kita. Bahkan ini yang diingatkan dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa ammal insanu idza mabtalahu fa qadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya manusia ini bila dicoba oleh Allah dengan banyak harta, diberi kemuliaan, diberi nikmat, maka ia berkata, Allah sungguh memuliakan kami. Kemudian sebaliknya, ada orang yang dibatasi hartanya, faqada rizqa, dibatasi harta, maka ia berpendapat, kami tidak disayang, sudah dihina oleh Allah. Ini adalah disindir oleh Al-Quran, itu tidak benar. Yang benar adalah hidup kita ini beramal. Karena amal kita adalah sangat berfaedah. Bukan saja pada saat kita bekerja, pada saat setelah generasi kita, dan yang lebih penting, bahwa kita bisa menuai, menerima hasilnya yang terus menerus sampai hari kiamat. Apalagi sebahagian harta ada yang ditinggalkan. Ini makna harta ditinggalkan juga macam-macam pendapat, ya. Mana ditinggalkan, kita tidak boleh menghabiskan harta. Tapi hakikat meninggalkannya, harta yang diperoleh itu harus digunakan pada yang bermanfaat, itulah yang tinggal. Itulah yang tinggal. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan kehidupan kita ini, pertama-tama terimalah kalau memang kita dibatasi, tapi terus bekerja lagi, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Saya membaca sebuah hadis, memang ini pernah dulu saya sampaikan, dan juga ini menjadi ukuran bagaimana tantangan dalam meraih harta itu, baik yang baik dan yang buruk. Itu diterangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang tadi saya melihat di mana dari kumpulan sudah dapat, tetapi tidak sempat saya tulis selengkapnya, artinya perawinya. Jadi iblis berkata, ini iblis ini kata Rasulullah, iblis berkata, yu'ajibuni abudun illa min salasin. Hamba bisa mengalahkan, hamba Allah ini, manusia ini bisa mengalahkan saya. Illa min salasin, yu'ajizuni, bukan yu'ajibuni, yu'ajizuni, mengalahkan, melemahkan saya. Manusia bisa melemahkan saya, kata iblis, kecuali dalam 3 hal. Dalam 3 hal biasa manusia itu kalah. Yang pertama, akhdul mali bighairi haqihi. Yang pertama, mengambil harta pada yang bukan tempatnya, pada jalan yang benar. Jadi harta yang diperoleh pada bukan jalan yang benar, seperti merampok, mencuri. Kalau orang bekerja urusan umat, urusan masyarakat, mengadakan korupsi,
menggelapkan sebahagian, terjadi penipuan, merampas dan sebagainya. Dan ini terjadi di kalangan umat Islam. Ada yang sifat mencuri, ada orang yang memang hidupnya juga mencuri, sehingga ada zaman sekarang yang sehingga kalau kurang diawasi maka harta itu adalah cepat hilang. Apalagi mengenai korupsi. Jadi korupsi ini terjadi di antara petugas, pegawai-pegawai, pejabat dan sebagainya yang mengambil kesempatan dalam fungsi jabatannya, sehingga apa saja, apakah bentuk yang sering didengar, apakah bentuk fee-nya, bentuk penyimpangan dalam benda-benda, dalam hal-hal yang seharusnya diadakan tidak diadakan, dan bermacam-macam. Bentuk seperti ini adalah sudah menjadi tabiat. Bahkan sekarang kalau ada orang yang tidak korupsi, itu dianggap bodoh. Dianggap bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak mengambil kesempatan. Kapan lagi kalau tidak masa menjabat? Bahkan menjabat itu sendiri adalah sudah dari awal susah. Kenapa susah? Kalau tidak dibaringi dengan sogok-sogok misalnya. Mudah-mudahan ini tidaklah ada di masyarakat kita. Jadi hal yang seperti ini selalu kita kalah. Artinya peluang-peluang berbuat maksiat kepada Allah adalah sangat terbuka. Maka iblis berkata, inilah tidak ada manusia yang bisa mengalahkan bidang ini. Dan kita rasakan juga bagaimana kondisi masyarakat dalam hubungan dengan harta. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa ada masa orang tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Yang penting ada, yang penting dimiliki, dan sebagainya. Maka kita sudah melihat betapa banyak penyimpangan-penyimpangan dana-dana negara yang setiap saat diperiksa, dan ternyata selalu dijumpai hal-hal yang tidak diinginkan. Karenanya kita harus bersikap jujur, polos. Yang harta orang, harta rakyat. Jangan dianggap bahwa harta rakyat itulah yang sisa dari apa yang kita pakai. Jadi bukan demikian. Berarti harta ini adalah harta rakyat. Maka jangan dianggap kalau diambil sedikit tidak ada apa-apa. Ini lazim terjadi. Merasa bahwa mengambil sedikit dari harta rakyat itu boleh. Karena apa? Karena kita jabatan kita dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang keliru, karena tidak dibenarkan kita mengambil harta. Apalagi ada kesan bahkan dulunya karena saya dulu pernah waktu pegawai ditunjuk sebagai menatar pegawai negeri. Menatar ada istilahnya ya. Menatar pegawai negeri dalam hal bekerja dengan baik. Jadi apa katanya, kalau dalam bekerja itu memang ada hak kita, tidak boleh, tidak apa-apa kalau kita sedikit mengambilnya. Dan ini adalah sesuatu yang keliru. Bahkan ada istilah yang tadi mau saya sampaikan, sudah lupa. Dalam mengambil harta-harta yang bukan hak kita ini adalah sudah membudaya. Menjadi gampung barangkali terjadi karena lapangannya tidak ada dengan dagang dan sebagainya, maka adeng-adeng, tagese, bacut dan sebagainya, itu semuanya tidak ada faedah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW nyatakan bahwa harta yang bukan milik kita itu tidak ada manfaat.
Nah, ini hadisnya tidak manfaat. Apa yang diperoleh itu adalah tidak manfaat selama yang digunakan itu adalah dari hasil yang menyimpang. Jamaah yang berbahagia, yang kedua adalah infakul mali fi ghairi mahallih. Yang kedua yang selalu kita kalah dengan iblis, yaitu dalam berbelanja harta yang seharusnya berbelanja pada kemana yang disuruh, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, kebutuhan pendidikan dan sebagainya, kebutuhan istri dan lain-lain, tetapi digunakan pada bukan tempatnya. Bisa saja berjudi, bisa saja melalui macam-macam kegiatan, atau ada kegiatan maksiat kita danai dan sebagainya. Yang jelas harta yang kita terima ini selalu digunakan pada, ada yang digunakan pada yang tidak berhak. Sifat menggunakan harta pada tidak berhak, inilah tujuan iblis. Tujuan iblis, maka karenanya iblis itu selalu menggoda. Kapan lagi kalau tidak sekarang dan sebagainya. Dan yang ketiga, al-man'u fi haqqih, yaitu menolak pada yang sebenarnya, enggan pada sesuatu yang seharusnya. Jadi harta itu sering kalau diperintahkan untuk kepentingan A tidak digunakan, menolak yang sebenarnya itu harus dilakukan, seperti zakat, nafkah anak dan istri. Bahkan sekarang ini banyak istri-istri yang sudah mengajukan perkara. Pada masa kami dulu bertugas bahwa gugatan istri lebih banyak daripada perceraian yang dilakukan oleh suami. Ini salah satu di antaranya adalah karena mengabaikan nafkah dan sebagainya. Al-man'u fi haqqih, yang menolak dalam hal-hal yang seharusnya kerjakan, ini adalah sesuatu yang sering kalah. Ada saja bisikan-bisikan iblis untuk tidak melakukannya seperti itu. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam hal ini kita diingatkan supaya dalam masalah harta kita selalu positif, selalu bermanfaat, selalu menjadi amal, dan tidak akan menjadi siksa dengan cara menggunakan harta itu sendiri. Sebaliknya, kalau harta yang kita cari tidak bisa dipisahkan antara halal dan haram, ini risikonya besar sekali. Karena tu'amatun minal haram aula minan nar. Harta-harta haram itu diajak kita kepada neraka. Jadi semakin banyak harta yang haram, semakin dekat dengan api neraka. Jamaah yang berbahagia, ini ada sebuah hadis yang intinya, karena dulu pernah ditanya, maka saya melihat di mana hadis itu ternyata sudah kita temukan di Targhib wa Tarhib, dalam kitab Targhib wa Tarhib, yaitu ada 4 macam arbaun man kunna fihna falama fataka minan dunya. Ada 4 hal apabila orang itu menjaga 4 hal ini, tidak pernah lalai, tidak pernah gagal dalam kehidupan di dunia. Misalnya kita ingin supaya jangan ada yang gagal dalam hidup kita, maka perlu diperiksa yang ini. Yang pertama, hifdzul amanah, menjaga amanah. Menurut bidang, kalau kita diangkat sebagai pejabat, maka amanah pejabat itu dilakukan dengan baik. Karena satu saat saja adil dalam menjaga urusan rakyat, maka kita akan mendapat balasan yang lebih banyak. Bahkan ada hadis, man walla umural mu'min
lam yahfadhu kama la yahfadhu li nafsihi faqad la raihatal jannah. Artinya barang siapa diberi sebuah tugas dan tugas itu tidak dilakukan dengan baik. Jadi apa saja bidang, bukan saja bidang pemerintahan, lebih-lebih organisasi kita ini banyak kegiatan sosial, membantu masyarakat dan sebagainya harus disalurkan tepatnya, apalagi menjaga masjid. Menjaga masjid, uang itu dikumpul dari sedikit-sedikit, tapi kadang-kadang kita salah gunakan, itu adalah musibah besar dan rugi besar. Kenapa? Harta-harta yang seperti ini berarti kita tidak menjalankan amanah. Dan ketika tidak menjalankan amanah, maka kata Rasulullah SAW, la yajid raihatal jannah, dan dia tidak dapat mencium bau surga. Maka karenanya setiap pejabat yang urusan-urusan umat, apakah pemerintahan, apakah negeri, swasta, di mana saja, yang menggunakan kesempatan mengambil harta-harta secara menyimpang, maka ia tidak bisa, bukan saja tidak masuk surga, tidak bisa mencium bau surga. Maka inilah pula ada orang yang takut kalau diberi jabatan. Bahkan saya sendiri pernah bermacam-macam tawaran-tawaran yang berhubungan dengan jabatan, seperti bukan saja kita mau menduduki jabatan, orang yang senang mencari-cari jabatan kita susah. Kenapa orang mencari susah, mencari malapetaka dan sebagainya? Jadi kenapa? Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain juga yang menerangkan yang sama. Yang kedua, husnu hadis asidku hadisin. Rencana orang itu baik, programnya benar, maka itulah akan sukses, akan berhasil dalam kegiatannya. Jadi kalau tidak ada rencana apa-apa atau rencana salah dan sebagainya, maka sering orang gagal. Bukan saja mengurus orang lain, mengurus rumah tangga saja tidak ada rencana yang tepat, tidak ada aturan yang kita bangun untuk keluarga, anak-anak, lebih-lebih dalam pendidikan, baik agama dan bukan. Itu semuanya adalah tergantung kepada keseriusan kita di dalam menjaga bidang rencana ini, cita-cita ini. Maka cita-cita kita harus yang bagus, dan semuanya Allah akan diberikan kalau kita memang berniat baik. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa Allahu bidzanni abdi bi la yukhalifu dzannu. Allah bersama cita-cita kita, tidak pernah dihalangi-halangi. Hanya saja kita tidak komit, tidak konsekuen di dalam menjaga cita-cita itu. Karena waktu ada 2 lagi, nanti kita sambung saja. Intinya bahwa ada beberapa hal yang manusia tidak pernah gagal. Satu di antaranya adalah selalu komit dengan amanah, tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kita dalam hidup ini memiliki rencana, memiliki program yang sengaja kita susun untuk kita raih bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.